Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Nah, ini trigonometri. Sebelumnya kita ingat kembali. Di sini nanti kita belajar apa? Ada sin, cos, tan, seperti itu ya. Nah, sekarang ini untuk latihan soal yang pertama. Kita ingat-ingat kembali ya. Ini berkaitan dengan sudut, ukuran sudut. Ini materi di awal banget untuk pengenalan trigonometri ya. Jadi nanti ada ukuran sudut itu biasanya yang kita dengar dalam derajat ya. Nah, di sini ada ukuran sudut juga dalam radian. Ini yang kakak ingatkan kembali bahwa kalau kakak punya 1 derajat, kalau diubah ke radian yaitu sebesar pi per 180 radian. Nah, gimana aplikasinya? Di sini kita diminta menyatakan ukuran sudut berikut dalam radian. Jadi yang pertama, kakak punya sudut 60 derajat. Kalau kita diminta dalam radian, berarti ini 60 derajat, bisa kakak tuliskan 60 dikali 1 derajat ya. Nah, kita tahu 1 derajat itu berapa? Pi per 180 radian. Jadi sama dengan 60 dikalikan dengan pi per 180 radian. Kakak singkat rad aja ya, biasanya radian. Nah, ini berapa? Ini bisa dicoret ya. Jadinya dibagi 60 jadi ini 3. Jadinya pi per 3 radian. Ya. Ini yang A. Lalu yang B, kakak punya sudut 90 derajat. Berarti bisa kakak tuliskan 90 dikali 1 derajat. Sebenarnya langkah kedua ini nggak perlu ditulis kalau kalian sudah terbiasa ya. Jadi bisa langsung 90 dikali ini, pi per 180. Nah, ini kakak jabarkan biar kalian paham. 1 derajat itu berapa? Pi per 180 radian. Jadi 90 dikali pi per 180 radian. Nah, ini ketemu bagi 90 berapa? 2 ya, jadi pi per 2 radian. Sekarang sebaliknya, kalau kita diminta menyatakan ukuran sudut dalam derajat, kalau diketahuinya dalam radian, nah itu bagaimana? Nih yang perlu kalian ingat, bahwa 1 radian itu 180 derajat per pi, gitu ya. Kita coba yang A. Kalau kakak punya 7 pi per 9 radian, ini berapa derajat? Nah, kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Jadi, sama dengan 7 pi per 9 dikali 180 derajat per pi. Nah, ini pi-nya bisa kita coret gitu ya, hilang. Jadi ini tinggal di sini ukurannya derajat ya. Ini 9 sama 180. Di sini ada 20. 20 kali 7, 140 derajat. Sekarang yang B. Yang B ada 2 pi per 27 radian.
berapa derajat? Sama dengan 2pi per 27 dikali 180 derajat per pi. Nah, ini pi-nya bisa coret. Ini kita bagi 9 ya, bagi 9, bagi 9. Ini ketemu 3, ini ketemu 20. Jadinya 40 per 3 derajat. Gitu ya. Ini kalau konversi dari radian ke derajat. Nanti kakak ini sih ingatkan sedikit ya untuk perbandingannya. Tapi kakak yakin kalian di sekolah sudah dapat ya. Cuma nggak apa-apa. Kakak ingatkan kembali untuk rumus trigonometri. Kalau kakak punya segitiga A, B, C dengan sisi di depan sudut A itu A kecil, sisi di depan sudut C itu C kecil, sisi di depan sudut B itu B kecil. Dan di sini kakak punya sudut alfa. Ini ya. Kita ingat-ingat kembali rumus untuk perbandingan trigonometri. Kalau kakak tanyakan sin alfa itu apa? Ingat-ingat rumusnya. Sin alfa itu demi depan dibagi miring. Atau depan sudutnya berapa? B, miringnya A. Lalu cos alfa sami samping dibagi miring. Sampingnya berapa? Sisi samping ini, sudut sampingnya ini ya. C per A. Lalu tan alfa bisa depan per samping. Gitu ya. Depannya apa? B per sampingnya itu C. Gitu ya. Ini sedikit mengingatkan saja karena kalian pasti sudah dapat rumusnya. Sama nih rumus untuk rumus kebalikan. Ini rumus dasar ya. Kalau kotangen alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Lalu sekan alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa. 1 per cos alfa, maaf. Cos alfa. Lalu kosekan alfa itu 1 per sin alfa. Ini rumus dasar. Sama satu lagi, tan alfa itu bisa dinyatakan dengan apa? Sin alfa per cos alfa. Ini cuma mengulang sedikit ya. Materinya sudah ada, dulu pernah kakak jelaskan. Sama setelah ini ada materi untuk tabel, membaca tabel fungsi trigonometri. Kalian banyak, di internet juga banyak, dari buku juga ada, sama guru kalian juga pasti sudah dijelaskan tabel trigonometri. Misalnya kayak sin 30 derajat itu setengah. Untuk tabel untuk sudut-sudut istimewa ya. Nanti bisa kalian lihat, bisa kalian cek di sana. Nah, sekarang kita lanjutkan soal selanjutnya. Soal yang pertama, ini kita diminta menunjukkan bahwa sin kuadrat 45 derajat ditambah cos kuadrat 45 derajat itu akan sama dengan 1. Sin kuadrat 45 derajat ditambah cos kuadrat 45 derajat itu sama dengan berapa? Nih, setengah akar 2 kuadrat ditambah setengah akar 2 kuadrat.
Setengah akar 2 dikuadratkan jadi berapa? 1/4 dikali 2 ya. Atau bisa langsung ditulis setengah ya sebenarnya. 1/4, setengahnya dikuadratkan 1/4. Akar 2 dikuadratkan 2 ya. Ini kakak tulis pelan-pelan aja. Jadi ini setengah ditambah setengah. Sama dengan 1. Terbukti ya, ini ya, terbukti. Nih, hasilnya sama. Ini untuk yang A. Untuk yang B bagaimana? Coba kakak tanya lagi. Tan 45, siapa yang ingat? Tan 45 berapa? Ini kan kita pakai tan nih. 1, sip, betul ya, 1. Tan kuadrat 45 derajat. Oke, ini udah pada hafal sih, udah pada dapet ininya ya, materinya. Sip, lah ini semua sudah menyimak. Kita lanjut. 1 ditambah tan kuadrat 45 sama dengan diminta menunjukkan sekant kuadrat 45. Nah, untuk sekant 45, kalau nggak hafal, tadi pakai apa? Pakai rumus ini. Sekant itu apa? Seper cos. Jadi, kita bisa tunjukkan 1 ditambah tan kuadrat 45, 1 kuadrat. Sama dengan sekant kuadrat 1 per cos kuadrat 45. Nah, untuk cos 45 berapa? Jadi sebenarnya kita bisa hafalin 3 saja, sin, cos, tan. Nanti yang sekant, kosekan sama kotangin itu bisa 1 pernya ya. Berapa? Cos kuadrat 45? Betul, setengah akar 2 ya. Intinya, ini 45 kan di kuadran 1 ya. Berarti semuanya masih positif pada kuadran 1 ya. Jadinya 1 ditambah 1 kuadrat 2 dibagi 1 per setengah akar 2 kuadrat. Tadi setengah akar 2 kuadrat itu berapa? Setengah ya. Jadi 2 sama dengan 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah berapa? 1 dikali 2 per 1 ya. Gini ya. Jadi di sini ketemu 2 sama dengan 2. Betul ya? Jadi ini pas ya angkanya. Oke. Pas angkanya. Jadi ini sesuai juga. Oke. Untuk soal yang kedua sudah sesuai. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Yang poin ketiga ini ada A, B, C, D, E, F. Ini semoga bisa mewakili beberapa rumus yang ada ya. Ya. Jadi di sini kita bisa gunakan yang namanya rumus apa? Sudut-sudut yang berelasi. Jadi kan kalau untuk sudut-sudut yang besar nih, misalnya kalian belum hafal nih untuk sudut-sudut yang di atas 90 derajat yang ada di kuadran 2, 3, dan 4. Itu kan sudut-sudut istimewanya sudah besar. Nah, misalnya kalian baru menghafal nih sudut-sudut di awal, sebenarnya nggak masalah. Karena di sini kita bisa memakai yang namanya rumus perbandingan trigonometri untuk beberapa sudut-sudut yang berelasi. Jadi di sini nih kakak kasih contoh yang bagian A. Misalnya kalian belum hafal nih sin 120 itu kan di tabel lumayan tuh Kak, lumayan banyak ya. Saya baru hafalnya sudutnya dari 0 sampai 90 derajat aja, misalnya seperti itu. Kalau ini 120 saya belum hafal, gimana ya? Nah, kita bisa pakai rumus apa perbandingan sudut ini untuk beberapa sudut yang berelasi. Contohnya kayak gini nih. Sin 120 derajat itu bisa kakak tuliskan jadi apa? Sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Boleh ya kakak tulis seperti ini. 90 tambah 30 kan 120. Nah, ini ada rumusnya. Kita sambil ingat-ingat. Kakak nggak akan nulis semua rumusnya. Ini cuma mengingat-ingat rumusnya. Ini sebenarnya kakak tulis seperti ini biar memudahkannya.
Jadi kalau kalian misalnya baru hafal yang sudutnya dari 0 sampai 90 derajat nih, 120 bisa kalian ubah jadi sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Kakak ingatkan kembali rumus sin 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan apa? Cos alfa. Nah, ini rumusnya. Ada rumusnya untuk sin cos tan, nanti kalian bisa baca-baca kembali bukunya. Ini ya. Kita gunakan rumus ini untuk mengerjakan yang bagian A. Berarti ini sin 90 derajat plus 30 derajat, alfanya kan 30. Berarti bisa kakak tuliskan sama dengan cos 30 derajat. Nah, kalau kalian baru menghafal kan cos 30 derajat ada di awal-awal tuh. Jadi kalian bisa hafal setengah akar 3. Betul ya, tadi ada yang mau jawab setengah akar 3. Itu ya, ini penggunaan rumusnya. Paham ya untuk yang A? Ini rumus yang A. Lalu yang B, cos 135 derajat. Itu bisa kakak tuliskan jadi cos 90 derajat ditambah 45 derajat. Nah, kita ingat-ingat rumusnya. Kalau cos 90 ditambah alfa itu sama dengan cos jadi apa? Min sin alfa. Negatif sin alfa. Gitu ya. Kalau sin jadi cos, cos jadi sin. Itu kalau untuk sudut yang 90 plus alfa. Gitu ya. Tan jadi negatif kotangen. Nah, cara tanda plus minusnya gimana? Itu kalian bisa lihat dari kuadran. Kalau ini kan 135 kan di kuadran 2. Kuadran 2 cos itu bernilai negatif. Makanya di sini jadi min sin alfa. Tuh ya. Ini jadinya apa? Cos 90 plus 45, alfanya 45 jadi apa? Min sin alfa. Min sin 45 derajat. Kalau kalian udah hafal sin 45 apa tadi? Setengah akar 2. Jadi tinggal negatif setengah akar 2. Gampang ya. Ini kasih tanda negatif dari mana? Kalian bisa lihat dari kuadrannya. Karena 135 derajat itu di kuadran 2. Kakak ingatkan kembali deh untuk kuadran. Nah, kalau kakak punya ini, nah ini kuadrannya ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kita ingat-ingat lagi, di kuadran 1 yang bertanda positif apa aja? Sin semuanya ya. Cos, tan. Dan pasangannya ya. Pasangannya berarti sin itu apa tadi? Sekan. Terus apa? Yang tan seper kotangen. Itu nanti pasangannya bisa menyesuaikan ya. Nah, selanjutnya di kuadran 2 yang positif itu apa? Kuadran 2 yang positif cuma sin. Dan pasangannya adalah apa? Kosekan. Itu ya, ini pasangannya nggak perlu kakak tulis, nanti kalian sudah menghafal sendiri ya. Kalau di kuadran 3 yang positif apa? Tan. Di kuadran 4 yang positif apa? Cos. Nah, tadi yang pertama sudutnya 120. 120 itu di kuadran berapa? Kuadran 2. Artinya sin itu bernilai positif. Nih. Nah, sekarang nih. Ya, ini kan cos 135 dia kuadran 2 berarti dia cos itu negatif. Ini ada yang punya singkatannya tuh. Seluruh sindikat tangan kosong, betul. Jadi yang pertama seluruhnya semuanya
Sin dikat, ini sin yang kuadran 2, tangan kuadran 3 itu tangan kosong, kuadran 4 kos ya. Di sini memang banyak yang sudah pakai singkatannya untuk menghafalnya. Kita lanjutkan yang bagian C. C itu cos 225 derajat. Nah, ini sudah sudutnya lebih besar lagi. Itu kan tadi rumus yang berelasi berapa? 90 plus alfa. Sekarang kita lihat relasi yang lain. Di sini cos 225. Nah, selain relasi yang ini, rumus 90 plus alfa, ada juga 180 min alfa, 180 plus alfa, ada 270 min alfa, 270 plus alfa, dan seterusnya. Kita gunakan satu persatu ya. Sekarang cos 225. Boleh ya kakak tulis jadi cos 180 derajat ditambah 45 derajat. Nah, kalau gini kan kita tinggal mikir alfanya ini kan yang kecil 45. Tapi kita tetap harus hafal rumusnya. Rumus untuk cos 180 derajat plus alfa itu apa? Rumusnya yaitu sama dengan min cos alfa. Jadi, untuk yang 180 itu cos tetap cos, sin tetap sin, tan tetap tan. Tapi kalau yang 90, jadi nanti ada pasangannya 90 sama 270. Yang sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen, gitu ya. Lalu kalau yang 180 dan 360 itu tetap cos ya tetap cos, sin ya tetap sin gitu ya. Nanti tinggal tandanya kalian lihat dari kuadrannya. Nah, ini cos 225 itu dia kuadran berapa? Dia di kuadran 3 ya, di kuadran 3. Dia berarti negatif. Jadi ini sama dengan negatif cos alfa. Iya, tuh sudah ada yang hafal ya. Ini jadi ini negatif cos 45. Gampang ya. Cos 45 kan setengah akar 2. Tinggal tambahkan negatif. Negatif setengah akar 2. Tuh, paham ya cara mengerjakannya? Kita lanjutkan untuk yang D. D itu ada tan 210 derajat. Bisa kakak tulis jadi berapa nih? Tan 180 derajat ditambah 30 derajat ya. Ini ya tujuannya apa? Kita menghafal rumus ini seperti yang kakak bilang tadi, kalian nggak perlu menghafalkan tabel trigonometri yang banyak sampai 360 derajat ya sudutnya, kan itu banyak. Nah, jadi kalian pakai rumus ini kan kalian cukup menghafal sudut-sudut yang dari 30 sampai 90 derajat saja gitu. Ingat kalau 180 itu tan tetap tan ya, tan tetap tan. Jadi ini tan alfa tan 30 derajat. Ini kenapa nggak ada tanda positif negatif? Kenapa nggak ada tanda negatif? Karena ini di kuadran 3. Kuadran 3 itu tan bernilai positif gitu ya. Tan 30 derajat berapa? 1/3 akar 3. Jelas? Ini yang D. Sekarang kita lihat yang E dan F. Nah, ini gimana nih, Kak? Kalau angkanya tuh udah sampai ribuan nih derajatnya. Ini ratusannya banyak, 660 sama ribuan nih. Gimana nih? Jangan khawatir, kita tetap ada rumusnya. Karena sudut itu kan kalau dalam satu lingkaran nanti balik lagi kan. Udah 360 derajat, putar lagi. Balik lagi ke situ. Jadi di situ nanti ada polanya istilahnya ya. Ada pola rumusnya. Nanti bisa kita pelajari. Nah, ini
Kakak tuliskan rumus yang D, ini rumus yang A, ini rumus yang B, ini rumus yang C, maaf. Ini rumus yang C, dan ini rumus yang D. Yang D itu apa? Tan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan apa tadi? Tan alfa. Oke. Kita lanjutkan yang bagian E dan F. Sin 660 derajat. Nanti kalian buka lagi ya rumusnya, kan itu ada beberapa rumusnya. Untuk rumus apa? Sudut berelasi ya. Ini kan kakak mengingatkan kembali. Sambil buat kalian latihan ntar kalau pas ya. Sin 660 derajat. Itu nih bisa kakak tuliskan jadi sin 720 derajat dikurangi berapa? 60 derajat. Nah, kenapa nih Kak pilihnya 720? Nah, tujuannya kita cari kelipatan dari 360 derajat. Nah, ini kan berarti bisa kakak tuliskan jadi apa? Sin 720 itu berapa? 2 dikali 360 derajat. Dikurangi 60 derajat. Gitu ya. Nah, kita ingat rumusnya. Nanti kalian sambil buka rumus ini ya, yang lebih lengkapnya. Ini kan kakak ingatkan rumus sesuai dengan soalnya ya. Nih, kalau kakak punya sin N dikali 360 derajat dikurangi alfa itu akan sama dengan sin negatif alfa. Nah, sin negatif alfa ini sama dengan negatif sin alfa. Nah, untuk rumus cos, tan, dan lain-lain, nanti bisa kalian buka materinya. Ini kakak mengingatkan ya. Nah, sekarang nih kita aplikasikan di soal. Ini kan sama dengan berarti apa? Nah, N-nya kan bisa 1, 2, 3. Nah, di sini kebetulan 720, N-nya berapa? 2 ya. Nah, ini sama dengan sin negatif alfa. Sin dari negatif 60 derajat. Atau bisa ditulis jadi negatif dari sin 60 derajat. Kalau ini kan gampang. Sin 60 derajat berapa? Ingat. Setengah akar 3 ya. Jadi tinggal ketemu di sini negatif setengah akar 3. Gampang ya, tadi kita ngelihatnya, loh kok angkanya besar sekali. Ternyata apa namanya bisa kita pelajari di sini. Lalu tang 1395. Nah, ini bisa kakak tuliskan. Jadi, tan, kakak cari nih yang kelipatan 360 yang paling dekat. 1440 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, ini sama dengan tan dari 1440 itu berapa? 4 dikali 360 derajat. Dikurangi 45 derajat. Nah, kakak ingatkan kembali untuk rumusnya. Yaitu kalau kakak punya tan dari apa?
N dikali 360 derajat dikurangi alfa itu akan sama dengan tan negatif alfa. Tan negatif alfa itu berapa? Tan negatif alfa itu sama dengan negatif tan alfa. Kenapa negatif? Karena ini sudut minus alfa itu kan di kuadran berapa? Kuadran keempat. Jadi tan bernilai negatif, ini juga sin bernilai negatif. Yang positif itu apa? Cos gitu ya. Ini rumusnya. Langsung kakak masukin saja. Ini sama dengan apa? Negatif tan alfa. Tan 45 derajat. Sama dengan, berarti berapa? Tan 45 itu kan 1. Jadi negatif 1. Gampang ya, kalian tinggal mengingat-ingat sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini tadi ya, untuk pengenalan kuadran. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Ini soal modifikasi. Nanti sudah masuk ke beberapa rumus ya. Ada rumus identitas trigonometri, rumus dasar ya. Kita diminta untuk menyederhanakan bentuk ini. Nah, sebenarnya ada bentuk sederhananya. Kita kerjakan ya. Kotangin alfa dikali sekan kuadrat alfa dibagi 1 plus kotangin kuadrat alfa. Jadi kalau kita bisa menyederhanakan rumusnya, nanti kan penggunaannya akan lebih mudah dalam mencari nilainya juga. Kalau ini kan nanti misalnya diketahui alfanya 45 derajat, kita harus cari kotangen 45 berapa, harus mencari sekan 45 berapa, harus mencari kotangen kuadrat 45 berapa gitu ya. Kalau kita bisa buat rumusnya lebih sederhana, nanti akan memudahkan kita untuk mencari nilainya juga gitu ya. Nah, sekarang yang pertama di sini kakak ubah dulu nih. Kotangin alfa. Tadi kalau tan itu sin alfa per, ini kenapa? Sin alfa per cos alfa. Nah, untuk kotangin itu kebalikannya ya, karena kotangan itu sepertan, jadi ini dibalik. Jadi cos alfa per sin alfa. Ini untuk rumusnya. Nah, sekarang langkah pertama, kita rubah nih. Yang kotangan kita rubah jadi cos alfa per sin alfa. Dikalikan dengan sekan kuadrat alfa. Sekan itu apa tadi? Sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Jadi ini dikali 1 per cos kuadrat alfa. Per 1 ditambah kotangan kuadrat alfa. Ini rumus dasar juga. Belum kakak, nah belum kakak berikan ya. Jadi tadi di sini ada tambahan rumus dasar. 1 ditambah, ini tadi belum kakak berikan ya. Tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Lalu 1 ditambah kotangen kuadrat alfa itu sama dengan apa? Kosekan kuadrat alfa. Ditambah rumusnya. Nah, sekarang berarti yang bawah bisa langsung ya kakak tulis 1 plus kotangen kuadrat alfa jadi kosekan kuadrat alfa. Kosekan kuadrat alfa. Nah, ini selanjutnya kita bagi. Nah, ini kosekan kuadrat alfa itu
sama dengan apa? Sama dengan 1/sin kuadrat alfa. Jadi ini cos alfa per sin alfa dikali 1/cos kuadrat alfa. Gini ya. Dibagi dengan 1/sin kuadrat alfa. Kita lanjutkan. Nah, ini bisa dicoret ya sebenarnya. Kakak langsung coret saja deh biar nggak terlalu panjang. Ini cos, ini cos. Kan ini perkalian, bisa kita coret ya. Jadi ini tinggal apa? 1/sin alfa dikali, ini tinggal cos 1/cos alfa. Nah, sekarang ini kan jadi 1/sin alfa dikali 1/cos alfa. Ini dibagi sama dengan dikali tapi dibalik ya. Dikali dengan sin kuadrat alfa per 1. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang jadi kita kalikan ketiganya. Sin kuadrat alfa dibagi dengan sin alfa cos alfa. Ini sinnya bisa dicoret ya, hilang. Jadi tinggal sin alfa per cos alfa. Ingat, ini rumus apa? Sin alfa per cos alfa itu rumus dari tan alfa. Minggu saja gitu ya. Mungkin itu dari kakak. Kita akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.